Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman dimanapun berada, yang lagi di kantor, lagi di jalan, lagi nyetir, ataupun di rumah lagi rebahan, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering membaca Al-Quran. Kali ini kita akan mengulas tuntas bagaimana Al-Quran tersebut. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran itu menurut para ulama, kalamullah nazzala ala sayyidina Muhammad biwasitatin Jibril lafdhan wa ma'niyan. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara teks dan maknanya. Itulah Al-Quran. Lalu Al-Quran itu kapan diturunkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di dalam kitab yang diterangkan Al-Itqan fi Ulumul Quran, yaitu Al-Itqan yang dikarang oleh Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau ini menerangkan tentang seluk-beluk Al-Quran. Kalau kita lihat, Nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sering sekali kita peringati. Tetapi di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang sangat luar biasa. Apa itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Ulama mengatakan ya turunnya Al-Quran. Lalu apa bedanya dengan Nuzulul Quran? Kalau memang Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar itu sama, ya sudah dong. Kita iktikafnya tanggal 17 Ramadan saja ini. Kita berbuat baiknya tanggal 17 Ramadan saja ini. Ternyata antara Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran itu berbeda ya ikhwan. Apa bedanya? Apabila malam Lailatul Qadar, yaitu malam di mana turunnya Al-Quran, yaitu perkataan Allah 30 juz turun ke sama'id dunya, ke langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Nuzulul Quran, yaitu ayat pertama kali yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Jibril kemana? Ke baginda Nabi Muhammad SAW ke dunia. Yaitu ayat yang pertama apa? Iqra, ana ma biqori, kata Rasul, aku nggak bisa baca. Iqra, aku nggak bisa baca. Ini kalau teman-teman ini disuruh baca Al-Quran oleh gurunya atau bapaknya, biasa. Ini yang nyuruh malaikat Jibril ini. Gimana nggak gemeteran? Baginda Nabi gemeteran. Iqra ana ma biqori, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah Nuzulul Quran. Lalu bagaimana Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu di mana sebuah malam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 30 juz ke sama'id dunya. Itulah perbedaannya. Tetapi kita mengulas sedikit yang namanya malam Lailatul Qadar. Lail itu maknanya malam, Qadar ada 3 makna. Qadar yang pertama artinya adalah syaraf, mulia. Qadar bermakna syaraf. Bagaimana tidak syaraf itu maknanya mulia? Bagaimana tidak mulia? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita hitung-hitung itu. 1000 bulan itu setara dengan berapa? 83 tahun sekian. Maknanya kata baginda, kok ini cepat sekali ngitung? Iya, tadi sudah saya hitung di kalkulator gitu ya. Jadi saya agak cepat ini. Nah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita beribadah pada malam itu, maka ibadah kita dihitung setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Padahal umat Nabi Muhammad ini umurnya, kata baginda Nabi, kurang lebih 63 sampai berapa? 70 tahun. Maknanya kalau 83 tahun kita ibadah, seolah-olah kayak seumur hidup kita itu beribadah. Oleh karena itu, ya sangat mulia sekali. Nah, ini kan sangat mulia sekali ini. Nah, kapan itu terjadi? Saya pernah diskusi sama salah satu kiai, namanya Buya Rifat. Beliau putra daripada Kiai Basori Alwi yang ada di Sungasari. Beliau manggil saya, Cak Faiz, gimana caranya mendeteksi malam Lailatul Qadar? Ya mungkin menurut ulama itu Gus, bagaimana? Yaitu di setengah bulan terakhir. Oh ya boleh. Tapi masa kita 15 hari itu nonstop kita ibadah? Capek dong. Ya digabungkan, kata beliau. Digabungkan dengan cara apa? Digabungkan dengan cara pendapat yang kedua, yaitu di malam ganjil. Berarti apa?
17. Berarti berapa? 19, 21, 23, 25, 27, 29. Ini kita geber. Berarti ibadah kita 7 hari itu geber. Udah. Makanya kalau punya duit, kata Gus Rifat, saya ingat betul nasihat beliau, maka nabung aja itu. Nanti Ramadan, malam hari itu sedekah 100 ribu di 7 hari itu. Nah kalau nggak mampu Gus, gimana? Ya udah 50 ribu, nggak apa-apa. Yang penting bagaimana di malam-malam ganjil itu kita sudah mengikuti pendapat para ulama. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar yang mulia itu. Itu sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Makna yang pertama adalah syaraf. Makna yang kedua adalah takdir. Qadar bermakna takdir. Takdirnya apa? Setidaknya kalau kita menjumpai malam yang mulia itu, sehari di malam itu entah cuma sepertiga malamnya, entah cuma 1 jamnya, maka kalau kita menjumpai itu, maka setidaknya kita akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 1 tahun ke depan dengan takdir yang baik. Na'udzubillah, seandainya takdir kita di tahun ini bangkrut, kita menjumpai itu, maka takdir kita ditakdirkan oleh Allah yang baik. Itulah makna yang kedua. Tapi makna yang ketiga adalah bimakna dhayyi. Qadar bimakna dhayyi. Qadar artinya dhayyi. Dhayyi itu apa? Sempit. Bagaimana tidak sempit? Maka pada malam itu semua malaikat di arsy-Nya Allah dimanapun berada turun oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi. Seandainya malaikat itu ditunjukkan dalam sebuah zahir, maka kita keluar, maka kita berdebit-debitan. Tidak ada satu tempat pun yang dimana tidak ada malaikatnya. Malaikat pada saat itu beberapa ngelihat ada hamba Allah yang bangun malam itu, husnudon ini malaikat. Oh ini orang ini bangun ini. Ternyata bangunnya cuman kencing doang. Ternyata bangunnya cuman apa? Nonton bola doang. Ih kata malaikat, ya Allah. Nih bocah ya dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu, cuman kencing doang, nggak rugi apa? Ada malaikat yang melihat seorang hamba Allah. Ya Allah, pules banget ente ini, gimana ini? Ini malam Lailatul Qadar. Tetapi ada malaikat menyaksikan hamba Allah yang lain pada tidur, dia bangun bermunajat kepada Allah. Maka ribuan bahkan jutaan malaikat itu mengamini agar supaya apa? Semua dikabulkan oleh Allah. Maka bimakna dhayyi itu sempit dunia ini. Maka ciri-ciri malam Lailatul Qadar di antaranya adalah kata para ulama, besoknya matahari itu tidak begitu terang. Kenapa? Ya saking cahayanya malaikat itu luar biasanya di muka bumi ini begitu munawar, karena cahaya itu malaikat itu diciptakan dari cahaya. Taib, itu makna dari malam Lailatul Qadar. Malam tadinya itu biasa karena turunnya Al-Qur'an menjadi malam yang sangat mulia. Nabi yang mulia, karena sudah pasti kalau nabinya mulia dikasih apa? Yaitu Al-Quran yang mulia. Sehingga apa? Menjadi nabi yang sangat luar biasa. Ramadan, bulannya mulia, dikasih 1 hari yang lebih mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini bayangkan, kalau pribadi kita itu dikasih, dihiasi dengan Al-Quran, maka kita menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, orang yang baik di antara yang baik itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Wah, ini keren sekali. Oleh karena itu, ayo menjadi pribadi yang baik. Kita ketahui bersama, kita itu menjadi umat terbaik karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mana di dalamnya kita bergelimang Al-Quran. Oleh karena itu pastikan setiap harinya kita tidak lewati, yaitu membaca Al-Quran. Itu segi dulu diturunkannya Al-Quran. Lalu bagaimana proses nuzulul Quran? Proses nuzulul Quran pada saat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yaitu ayat Iqra. Ana ma biqori. Saya enggak bisa baca. Kemudian apa yang dipaksa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau dipaksa gitu oleh malaikat. Lah ini loh hebatnya Nabi Muhammad. Beliau langsung pulang, gemetar, minta selimut. Kata tatkala ketok pintu. Nah, ini sebagai pelajaran dari ibu-ibu. Ini bagaimana tatkala suami ada masalah di luar, tatkala baginda Nabi ada problem, diketok pintunya. Zammiluni, ayo selimuti aku ini kedinginan.
beliau diantar ke kamar oleh istri beliau, Bunda Khadijah pada saat itu, kemudian diselimuti. Beliau nggak kepo Bunda Khadijah. Abah kenapa kok begitu? Enggak apa-apa. Abah kenapa? Enggak kok main rahasia-rahasiaan? Enggak begitu. Kalau zaman sekarang kan begitu ya, suami capek pulang kantor, kemudian apa, ibu-ibu, ya ada apa? Enggak ada masalah. Ayah udah main rahasia-rahasiaan. Itu zaman sekarang. Kalau Bunda Khadijah dulu, apa ditutup kamarnya beliau bermunajat ke, ya Allah, ada apa ini ya Allah? Aku minta tenangkan suamiku ya Allah. Itu istri yang luar biasa. Bunda Khadijah begitu. Kemudian itu prosesnya diturunkan ayat yang pertama. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita diskusi sedikit tentang bagaimana ayat Allah diturunkan. Yang kedua adalah proses di mana tatkala itu ditulis oleh para sahabat. Sesungguhnya Al-Quran itu ditulis ada 3 fase. Yang pertama fase yaitu tatkala ada baginda Nabi Muhammad SAW. Diterangkan di dalam kitab Itqan ini, kata baginda Nabi Muhammad SAW, la taqtubu anni syai'an ghairal Qur'an. Jangan kalian menulis tentangku kecuali sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya hadis itu nggak boleh ditulis itu dulu, zaman dahulu. Maka pada saat itu semua para sahabat banyak yang talaki dengan baginda Nabi. Oh baginda Nabi, oh ditulis. Ditulisnya di mana? Pada saat itu kan orang masih kesulitan alat tulisnya ya. Kertas belum ada barangkali pada saat itu, ditulis di pelepah kurma, di batu, lempengan batu, atau ditulis di tulang-tulang belikatnya onta yang besar, itu ditulis di situ. Sehingga para sahabat itu ditulis. Nah, setelah ditulis, orang itu kebanyakan nulis dan hafal Al-Quran. Maka sahabat pada saat itu rata-rata hafal Al-Quran. Tetapi ada permasalahan setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar bin Khattab. Pada saat itu ada namanya Perang Yamamah. Perang Yamamah ini pada saat itu Perang Yamamah, sehingga para qurra, para hafid, orang hafal Quran itu dulu disebut al-qurra, itu banyak yang meninggal. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pada saat itu berpikir, ini bagaimananya Al-Quran ini harus dikumpulkan. Maka pada saat itu Sayyidina Umar melobi, ayo kita kumpulkan. Bagaimana kamu ini Umar? Sesuatu yang nggak dilakukan oleh Rasulullah kok kamu berani melakukan? Ya Sayyidina Umar, ayo tolong, kalau ini para hafid, para qurra ini yang banyak meninggal, nanti Al-Quran akan tenggelam. Setelah dipahamkan semacam itu, Allah membuka pintu hatinya Sayyidina Abu Bakar, sehingga apa? Sayyidina Abu Bakar setuju. Kemudian siapa ini Umar? Kemudian ditentukan oleh Sayyidina Abu Bakar yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran itu. Siapa? Yaitu Zaid bin Sabit. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar berkata semacam ini kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, engkau ini masih muda. Engkau masih muda, engkau pintar. Oleh karena itu engkau perintahkan untuk mengkolek Al-Quran yang ada. Bagaimana kalian berdua? Engkau ini adalah panutanku. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah? Ini Zaid bin Sabit juga protes begitu. Tadinya Sayyidina Abu Bakar yang dilobi oleh Sayyidina Umar, maka Sayyidina Abu Bakar langsung memerintahkan dan melobi Zaid bin Sabit. Alhamdulillah dibuka hatinya. Kemudian dikumpulkan, ditaruh di rumahnya Sayyidatuna Hafsah. Pada saat itu setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar sudah terkumpul. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab juga dilanjutkan, dijaga itu Al-Quran yang terkumpul. Tetapi pada saat zamannya Sayyidina Utsman bin Khattab, Al-Quran sudah terkumpul, tetapi ada permasalahan. Bagaimana permasalahannya? Maka permasalahannya itu pada saat kan di zaman Sayyidina Utsman itu kita ketahui bersama ada beberapa perkembangan. Di antaranya sudah ada divisi-divisi, sudah ada kementerian dan lain sebagainya. Kemudian perluasan Islam itu juga sudah meluas. Pada saat itu Sayyidina Hudzaifah diperintahkan untuk ke sebuah tempat. Pada saat itu Sayyidina Hudzaifah itu membaca Al-Quran dan bacanya beda. Itu hampir bunuh-bunuhan pada saat itu Sayyidina Hudzaifah dengan warga setempat.
Ini bagaimana yang terjadi? Al-Qur'annya kok beda-beda? Sehingga Sayyidina Utsman berijtihad pada saat itu. Apa yang terjadi? Dikumpulkan sebuah Al-Qur'an ini semua ditulis ulang yang kita kenal dengan Rasm Utsmani. Ditulis. Pada saat itu semuanya dibakar. Bagaimana dibakar? Semua orang yang talaki dengan Rasulullah pasti menangis. Dan diperintahkan pada saat itu, maka Qur'annya satu sampai sekarang. Tetapi Al-Qur'an sekarang lebih modern. Kalau dulu mungkin tidak ada titiknya, tidak ada harakatnya. Sekarang sudah ada harakatnya. Bahkan sudah berwarna-warni. Ada lafdul jalalah ditulis merah. Bahkan ada Al-Qur'an itu 16 in 1 begitu ya. Itu ada tajwidnya, ada ada makharijul hurufnya, bahkan ditambah ada makna-makna gharib atau makna-makna yang aneh begitu ditulis itu. Maka itu diperbolehkan. Itulah proses di mana penulisan Al-Qur'an dari baginda Nabi sampai sekarang. Baik. Selanjutnya, Al-Qur'an itu fadilahnya bagaimana? Diterangkan oleh baginda pada saat itu, mohon maaf sedikit, di sini dikatakan tatkala itu yang menulis yaitu Zaid bin Sabit diutus oleh Sayyidina Utsman, ada 4 sahabat. Pada saat itu diterangkan di sini dikatakan yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang kedua Sa'id bin Anas, kemudian Abdurrahman bin Haris bin Hashim. Beliau itu ditulis. Lalu Sayyidina Utsman berkata, kalau seandainya kalian menjumpai problem beda antara kalian, maka kembalikan ke mulut Quraisy. Maksudnya apa? Bahwasanya Quraisy itu yang turunnya Al-Qur'an itu di Arab, bagaimana lahjahnya Quraisy. Oleh karena itu harus mengikuti dari 4 orang ini, timnya siapa yang Quraisy? Yaitu Zaid bin Sabit. Oleh karena itu Zaid bin Sabit yang sebagai menjadi patokan utama. Tetapi Zaid bin Sabit juga tidak semena-mena, ya dibikin yang bagus luar biasa begitu ya, sehingga Al-Qur'an sampailah zaman sekarang. Al-Qur'an itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Qur'an. Sungguhnya kalau kalian baca Al-Qur'an, 1 huruf itu akan dikasih pahala. Dan 1 pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu sebuah huruf, alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Sehingga kalau saya ngomong membaca Al-Qur'an alif lam mim, 30 kebaikan saya dapatkan. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih 20 huruf, maka apa? 200 kebaikan. Oh, ini kan luar biasa sekali. Kalau kita melazimkan 1 lembar, wah itu keren sekali. Bahkan teman-teman kita ini ada yang lebih istiqomah, yaitu 1 day 1 juz. Wah, pahalanya apa? Nggak usah dihitung, banyak gitu aja deh. Oleh karena itu jangan sampai kita sehari pun tanpa bermulazamah dengan Al-Qur'an. Kemudian apa fadilahnya selanjutnya? Al-Qur'an sayati syafi'an li ashabih, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Al-Qur'an nanti tatkala di padang mahsyar itu mencari teman-temannya. Teman-temannya siapa? Temannya itu adalah orang fi hayatihi mulazamati bil Qur'an. Pada masa hidupnya dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dia membaca, dia berusaha mengkaji maknanya, dia berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Dia berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Qur'an. Kalau ada orang semacam itu, maka diakui sebagai temannya Al-Qur'an. Lalu kalau jadi temannya Al-Qur'an mau diapain? Dicari, kemudian dicari syafaat. Syafaatnya Al-Qur'an itu bagaimana? Sebagai memperberat timbangan amalan kita. Ini kalau kita kita ngandalin amalan kita, barangkali amalan kita itu kalau ditimbang enteng kali ya. Kenapa? Kita ambil sholat, Allahu Akbar. Sholat kita kadang tatkala kita takbir, ibu-ibu ini nyari kembalian uang belanjaan begitu ya. Di mana ya belanjanya? Ini kembalinya kemana? Itu ketemu pas sholat itu. Ya Allah, tadi mah nyicil kerudung atau gimana ini? Itu mungkin. Kita nyari kontak kuncinya motor. Allahu Akbar, di mana kuncinya motor? Itu ketemu pas, ya Allah, ketemunya pas sholat. Apakah amalan kita semacam itu yang kita andalkan biar kita masuk surga? Tentunya kalau ditimbang enteng. Tetapi kalau kita istiqomah mengkaji Al-Qur'an, kalau kita istiqomah membaca Al-Qur'an, fa insyaallah kita akan dicari oleh Al-Qur'an dan diberi syafaat, sehingga kalau ditimbang pahala kita berat.
Ayo kita jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Dan Al-Quran fadilahnya yang lain, kata baginda Nabi, Al-Quranun hujjatun laka au alaika. Nih, kata-katanya ada dua ini. Al-Quran itu mampu menjadi alasan Allah untuk memasukkan kita ke surganya Allah. Al-Quran itu mampu menggeret kita ke surganya Allah. Kenapa digeret? Iya, pada dasarnya amalan kita ini ya enteng lah, nggak layak kita masuk surga. Tapi barokahnya kita baca Al-Quran, kita dipantaskan oleh Allah agar supaya kita masuk surga. Tetapi di sini peringatan hujjatun alaika. Al-Quran juga mampu menggeret kita untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang digeret oleh Al-Quran untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang siapakah yang digeret oleh Al-Qur'annya Allah ke nerakanya Allah? Siapa itu? Yaitu orang yang senantiasa nyuekin Al-Qur'an setiap harinya. Dia biasa saja kalau satu hari tidak membaca Al-Qur'an. Dia biasa saja Al-Qur'an itu tidak dipegang. Al-Qur'an di rumahnya sampai berdebu. Ini peringatan buat ibu-ibu. Dulu ditanya, ibu dulu tatkala akad nikah gimana maharnya dari suaminya? Oh, alhamdulillah Ustaz. Seperangkat alat sholat dengan Al-Quran. Al-Qurannya masih ada. Al-Qurannya utuh, rapi, tertata di lemari. Ini tandanya Al-Qurannya nggak pernah dibaca. Kalau sering dibaca, lecek dong. Kalau di rumah rapi, ini nggak boleh. Sehingga ciri-ciri keluarga yang suka Al-Quran, itu minimal jumlah keluarganya, jumlah anggota keluarganya sama dengan Al-Quran yang dimilikinya. Kalau seandainya anaknya 4, suami istri, jadi 6 dong. Al-Qur'annya cuma 2. Ini gimana dikatakan cinta Al-Qur'an? Nggak bisa dong. Ini kalau baca gimana? Sif-sifan dong. Ini kan ada sif pagi, ada sif sore. Nggak. Kalau orang cinta Al-Qur'an, semuanya kita beri. Sehingga apa? Ayo jadikan rumah kita itu, kata bagian apa? Jadikan rumahmu itu adalah surgamu. Bagaimana cara menjadikan surga? Ayo sering ngaji dong. Insya Allah berkah. Di antaranya fadilah membaca Al-Quran itu banyak sekali. Di antaranya kalau ada rumah seseorang yang kata orang Jawa singup, yang kita ngerasain ada makhluk halus yang menggoda kita ndak enak. Itu bagaimana kata baginda Nabi? Bacalah surat Baqarah, fa insyaallah akan dijauhkan dari setan. Setan itu kalau ada suratul Baqarah di sebuah rumah, maka dia tidak berani masuk. Ayo dong baca, biar kita itu nggak kesetanan begitu. Ciri-ciri orang yang setanan itu bagaimana? Ya kalau dia itu baca Al-Quran baru bismillah udah ngantuk. Tapi kalau baca WA, WhatsApp di sosial media atau apa begitu di dalam rumahnya, 2 jam kuat. Ini tanda-tanda orang sudah diikutin setan itu. Oleh karena itu, ayo kita lazimkan diri kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran mampu insya Allah kita dilayakkan oleh Allah untuk dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman yang melihat. Apabila saya ada salah kata atau salah dalam memahami kitab Al-Itqan ini, mohon koreksi karena saya juga lagi belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.